Febriansyah. Nama saya Pandangan Sarasvati. Pengertian pengertian umum, kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan menyikapi emosi baik negatif maupun positif. Menurut ahli dari Gross, proses di mana individu mempengaruhi emosi yang mereka miliki, kapan mereka memilikinya, dan bagaimana mengalami serta mempresentasikannya. Contoh, kemampuan untuk memantau, mengevaluasi, dan memodifikasi reaksi emosional secara adaptif. Cole, Martin, and Dennis mencakup proses internal dan eksternal yang bertanggung jawab dalam memantau, mengevaluasi, dan mengubah reaksi emosional. Faktor-faktornya itu temperamen, kesehatan mental, pengalaman masa kecil, dukungan emosional. Contoh regularisasi emosi positif. Pertama, praktik kesadaran diri. Kedua, mengubah cara pandang terhadap situasi. Ketiga, fokus pada solusi. Keempat, ekspresi emosi secara sehat. Kelima, praktik mindfulness. Keenam, afirmasi. Selanjutnya adalah strategi regulasi emosi. Strategi regulasi emosi ada banyak. Yang pertama adalah menyalahkan diri sendiri, atau disebut juga self-blame. Yang kedua adalah menyalahkan orang lain atau other blame. Yang ketiga adalah pemusatan pikiran atau rumination of focus of thought. Terus yang keempat adalah berpikir yang terburuk atau catastrophizing. Terus habis itu yang kelima adalah membandingkan permasalahan atau juga putting into perspective. Terus yang keenam adalah memikirkan hal positif, yaitu positive refocusing. Terus yang ketujuh adalah pemaknaan positif atau disebut juga positif reparasial. Terus yang ke-8 adalah penerimaan acceptance. Terus yang selanjutnya yang terakhir adalah perencanaan atau refocus on planning. Selanjutnya ada contoh regulasi emosi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mengendalikan amarah. Yang kedua ada mengatasi kesedihan. Yang ketiga ada mengatasi kecemasan. Yang keempat, yang terakhir adalah meningkatkan ketenangan. Lalu ada juga manfaat regulasi emosi. Yang pertama adalah menunjang kesehatan fisik. Yang kedua adalah meningkatkan hubungan sosial. Yang ketiga adalah meningkatkan prestasi dan produktivitas. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kematangan pribadi. Yang kelima ada meningkatkan daya tahan hidup. Yang keenam ada meningkatkan kualitas keputusan. Selanjutnya ada aspek-aspek regulasi emosi. Yang pertama adalah penerimaan emosi atau emotional acceptance. Lalu yang kedua adalah kontrol emosi atau emotional acceptance. Lalu yang ketiga adalah ekspresi emosi atau emotional expression. Lalu yang keempat ada penggunaan emosi secara adaptif atau emotional utilization. Lalu yang kelima adalah pengenalan emosi atau emotional awareness. Lalu yang terakhir ada pemahaman emosi atau emotional understanding. Selanjutnya kesehatan mental, kesehatan fisik, hubungan sosial, kinerja akademi dan profesional. Konsep utama menyesuaikan intensitas dan ekspresi, menggunakan emosi secara adaptif, emosional, adaptif dan konsumtif. Terdapat belum sama atau setelah emosi muncul. Manfaat bagi kesehatan mental. Pertama, mengurangi stres dan kecemasan. Kedua, meningkatkan suasana hati. Tiga, mencegah gangguan mental. Teknik 1. Meditasi mindfulness. 2. Aktivitas fisik. 3. Jurnal emosi. Dan yang terakhir, terapi kognitif behavioral. Gejala dysregulasi emosi. 1. Cemas berlebihan. 2. Gangguan makanan. 3.
mudah frustasi, mudah malu tersinggung, sering bertengkar dengan orang di sekitarnya, perilaku seksual beresiko tinggi, berpikir untuk bunuh diri, perfeksionisme berlebihan, impulsif, mania, hipomania, mudah kehilangan kesabaran, menyakiti diri sendiri, depresi berat. Fungsinya: 1. Mengendalikan impuls, 2. Menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, 3. Menjaga stabilisasi psikologis, dan terakhir mendukung pengambilan keputusan nasional. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.